Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rahel bin Ivananda. Aku dari SMA Negeri 3 Depok. Dan pada kesempatan kali ini aku mau men-sharingkan tentang pengalaman aku yang baru saja keterima di SNMPTN Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2021. Dari kecil aku sudah mau menjadi dokter. Alasan awalnya mungkin karena kedua orang tua aku tuh adalah dokter, tapi makin kesini aku makin sadar kalau ini adalah jurusan yang paling cocok untuk aku. Jadi waktu kelas 10 itu aku sudah tahu ada SNMPTN dan aku sudah menargetkan mau masuk di SNMPTN ini. Jadi dari kelas 10 dan kelas 11 itu aku punya komitmen untuk fokus di akademik, tapi juga tetap mengerjakan hal-hal di luar akademik juga. Kayak aku juga tetap ikut banyak organisasi, aku ikut lomba-lomba, dan yang penting hal-hal yang aku lakuin itu nggak mengganggu akademik aku. Di akademik itu paling nggak rajin mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Terus juga kalian boleh untuk curhat ke guru BK, kalian tujuannya mau masuk di mana. Terus juga setiap ada ulangan, mau ulangan harian atau UTS atau penilaian akhir semester, itu tuh benar-benar belajarnya benar-benar dipakai, karena itu tuh memiliki poin besar biar nilai rapot kita itu bagus. Nah, sejak dulu aku udah sering banget dengar tentang Bimbel Inten yang katanya tuh benar-benar sukses membawa siswa-siswanya untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, akhirnya di kelas 12 aku bergabung di Inten. Nah, aku tetap ikut bimbel di kelas 12 karena meskipun aku dari dulu pengen banget masuk lewat SNMPTN dan aku ngerasa udah memiliki banyak kesiapan, tapi tetap aja kita harus mempersiapkan segala kemungkinan. Jadi kalau misalkan aku nggak keterima di SNMPTN pun, aku nggak perlu takut, aku nggak perlu khawatir yang berlebihan, karena aku juga udah mempersiapkannya di Inten untuk mengikuti UTBK nantinya. Nah, di semester 5 ini mungkin semester yang cukup berat, karena aku semakin banyak kegiatan. Yang pertama, tetap rajin belajar untuk materi-materi di sekolah, karena itu tuh kayak semester penentuan akhir gitu, sebagai yang nilainya bakal diakumulasikan untuk SNMPTN. Jadi benar-benar harus ngejaga banget nilai di situ dan belajar sebaik mungkin untuk mendapatkan nilai yang tertinggi di sekolah. Terus juga aku masih aktif di kepanitiaan di organisasi waktu semester 5 kemarin, jadi benar-benar makan waktu juga untuk membagi waktunya. Dan juga aku yang harus les di Inten, dan les di Inten itu kan juga waktu lesnya panjang, tapi itu benar-benar aku senang banget karena di Inten tuh benar-benar diajarin dari dasar. Jadi kita yang penting mengikuti setiap materi-materi yang diberikan guru dengan baik dan juga mempelajari ulang di rumah. Pokoknya itu benar-benar sangat ngebantu banget. Nah, waktu bulan Desember itu keluar hasil ranking paralel di sekolahku, dan puji Tuhan aku dapat ranking 3 paralel di SMA Negeri 3 Depok. Nah, awalnya aku sempat ragu untuk mendaftar di FKUI karena biasanya di sekolah aku itu yang keterima FKUI adalah yang mendapatkan ranking paralel 1. Tapi karena yang ranking paralel 1 dan yang ranking paralel 2 itu nggak ambil FKUI, kan sayang banget kalau nggak aku ambil kan. Lagipun itu juga cita-citaku dari dulu. Akhirnya aku tetap ngambil di FKUI ini sambil berdoa untuk segala kemungkinan hal yang terbaik. Dan aku juga setelah mendaftar di FKUI, aku semakin fokus untuk ngerjain intensif di Inten, ikutin setiap kelas-kelas yang ada. Dan awalnya sempat mendekati pengumuman tuh sempat ngedown sih, kayak bakal keterima nggak ya atau enggak ya. Tapi puji Tuhan akhirnya aku keterima di SNMPTN FKUI ini. Rasanya tuh bener-bener senang banget, kayak bener-bener bersyukur, kayak ngerasain itu bener-bener hadiah dari Tuhan, kayak masih gak nyangka dan ngerasain itu kayak mimpi gitu. Pokoknya buat teman-teman yang sekarang juga sedang di masa yang kayak aku dulu, tetap berjuang di SNMPTN dan ikut les, pokoknya kalian tetap semangat untuk ngejalaninnya, untuk membagi waktunya. Sekarang aku mau memberitahu tentang nilai rata-rata aku untuk SNMPTN, tapi sebelumnya aku mau ngasih tahu kalau ini itu setiap sekolah berbeda-beda. Bisa aja bagi sekolah A nilai 90 itu udah paling tinggi, tapi bisa juga bagi sekolah B nilai 93 itu yang paling tinggi, karena setiap sekolah itu punya penilaiannya masing-masing dan juga KKM-nya pun berbeda-beda. Kalau untuk nilai aku itu totalnya rata-ratanya untuk SNMPTN 88,31, dengan nilai tertinggi itu ada kimia 90,8, biologi 88,8, bahasa Indonesia 88,8, fisika 87,4, matematika 87,1, dan bahasa Inggris itu 87. Aku juga menggunakan satu buah sertifikat, itu sertifikatnya tingkat nasional, yaitu lomba GCF 2019. Itu tim paduan suara aku mendapatkan juara 3.
Ada beberapa faktor yang menurut aku penting untuk SNMPTN. Yang pertama itu akreditasi sekolah kalian. Kalian harus tahu akreditasi sekolah kalian itu berapa, karena itu sangat menentukan tentang berapa banyak jumlah siswa yang boleh masuk di SNMPTN. Terus yang kedua itu faktor alumni. Kalian cari tahu juga apakah di tahun-tahun sebelumnya pernah ada alumni yang masuk di jurusan dan univ yang kalian mau, karena kalau misalkan itu pernah ada, itu tuh sangat-sangat berpeluang besar untuk kalian keterima di sana. Terus yang ketiga itu nilai kalian. Kalian tentunya harus punya nilai yang bagus dan juga memiliki grafik yang naik terus tiap semesternya, karena itu juga akan menentukan tentang ranking paralel kalian nantinya. Terus yang gak kalah penting itu adalah berdoa. Kalian sejak dini itu berdoa terus tentang hal yang kalian mau, tentang cita-cita kalian, karena percayalah pasti Tuhan tuh akan menolong kalian. Pesan aku untuk kalian para pejuang FK dan pejuang jurusan impian kalian lainnya, pokoknya semangat terus di kelas 12 ini. Kalian semangat belajarnya, semangat juga lesnya. Meskipun waktu-waktu ini bakal makan banyak waktu kalian, bakal memotong jam kalian untuk main atau nonton atau ngelakuin hobi kalian, tapi kalian percaya aja kalau hal yang kalian lakuin saat ini itu gak akan sia-sia dan akan membuahkan hasil yang baik. Jadi semangat kalian para pejuang PTN 2022, sukses terus ya.